Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Ya. Kita tidak bakal bungkam. Ya. Kita harus lawan rekayasa barbar brutal biadab. Ya. Orang-orang di Mabes Polri, Polda Metro Jaya 2016, kok bisa produk resminya adalah video CCTV rekayasa, BAP rekayasa, ya, produk resmi Polda Metro Jaya 2016 yang dipimpin oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, eksekutor prekayasanya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, dan BAP mereka dipakai oleh Profesor Dr. Imade Agus Gelgel Wirasuta ini ya. Inilah kita apanya ya, sangat miris begitu loh. Ya, BAP rekayasa disebarkan ke semua ahli. Ya, oleh siapa? Krisnamurti itu. Gitu loh. Sekarang sudah irjen itu. Makanya Kapolri, ya, kalau Anda ingin kepolisian itu tidak menjadi terkorup, terkotor se-Asia Tenggara tahun 2003, ya benahi ini, tangkap, pecat, pidanakan mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, ya, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto dan para jaksa-jaksa penipu pengkhianat itu ya, yang menyajikan video CCTV rekayasa di persidangan sebagai fakta sesat yang menyesatkan hakim dan jutaan publik. Dan para ahli ini ya, kalau tidak berkomplot, ya mereka disesatkan dengan BAP rekayasa tersebut. Gitu loh. Saya masih positive thinking dengan para ahli tersebut ya, kalau tidak berkomplot. Gitu. Ya khusus untuk Profesor Imade Agus Gelgel Wirasuta ya. Ini kan ilmiah gitu loh. Anda mengklaim di persidangan bahwa model matematika regresi ya, model matematika yang dihasilkan dari regresi, tidak ada metodenya Anda sebutkan di persidangan. Ya, Anda klaim memiliki keakuratan atau error 0,1%. 0,1% yang diderivasi, yang dihasilkan dari hanya 6 sampel harian. Anda memprediksi dalam menit itu dan detik. Bayangkan, 6 sampel. Anda tidak sebutkan ya, algoritma regresinya apa, hanya disebutkan software yang saya gunakan pada saat menyusun disertasi. Itu kan jump into conclusion. Kita ingin bukti, ya, ingin bukti yang secara numerik karena Anda ilmuwan, gitu loh. Metode Anda harus bisa diuji oleh publik karena metode matematika itu dipelajari oleh semua yang mengalami, terutama yang mengalami graduate school of science and engineering, ya, pasca sarjana, khususnya mereka yang mengalami pasca sarjana untuk sains dan engineering, itu semua paham Pak Gelgel. Jadi jangan mengklaim secara sepihak karena di depan publik yang tidak paham dengan advance mathematics model. Kenapa saya bersikeras untuk debat terbuka kita ya lewat Zoom? Kenapa rupanya? Apa takutnya gitu loh? Jangan takut dengan Tito Karnavian maupun Krisnamurti. Ya, Anda kan tidak menjadi bawahan dia gitu. Ayo kita debat terbuka. Ya, Anda tunjukkan ya bukti numerik. Bagaimana 6 sampel itu ya Anda hasilkan ya model matematika Anda itu hanya menghasilkan atau menyebabkan error 0,1%. Ya. Anda di pengadilan itu cuma error 0,1% itu Anda simpulkan dari korelasi diri atau self correlation, yaitu error pelatihan saja. Padahal dalam pembuatan model matematika kita setidaknya ada 2, harusnya 3 ya. Minimum 2, ada data pelatihan dan ada data pengujian. Ya. Ada training dataset, ada tes dataset. Gitu. Anda tidak melakukan itu, hanya training dataset saja, tidak ada tes dataset, apalagi validation dataset. Ya, harusnya 3 secara idealnya. 2 juga boleh gitu. Tetapi Anda harus sediakan data untuk pengujian. Dari 6 sampel itu Anda tidak sediakan data 2 minimum itu pengujian. Gitu loh. 6 Anda pakai untuk data pelatihan saja.
Jadi error yang Anda klaim itu 0,1% itu adalah error pelatihan. Kalaupun itu benar klaim itu. Gitu. Anda tentu belajar dalam pemodelan matematika. Ada underfitting, ada overfitting dalam training. Itu Anda harus variabel karena itu. Gitu loh. Anda uji kinerja model matematika tersebut terhadap data pengujian. Anda tidak sebutkan juga model regresi yang Anda gunakan hanya jump into conclusion. Ini 0,1%, jadi waktu masuk cyanidanya begini, gitu. Itu kan tidak baik gitu dalam apa ya, seorang ilmiah jump into conclusion. Kalau Anda tulis paper, ya, atau begini saja, Pak Gil-Gil. Kalau Anda ingin membantah, tidak berani Anda zoom dengan saya, debat ilmiah secara terbuka kita rekam biar semua orang menonton, ya, yang ingin mengupas masalah ini, ya Anda buat. Kalau tidak, video bantahan saya sudah kirimkan tadi lewat email, ya. Nah ini dia, saya emailkan kepada Anda ya, secara terbuka, kita sama-sama yang mengalami graduate school, ya, pasca sarjana. Ayo kita terbuka saja. Ini model saya, Pak. Saya kirimkan ini linknya tadi. Ini untuk pengantar. Tantangan debat ilmiah terbuka. Ayo kita. Ya, ini sudah saya dengan model regresi biasa maupun machine learning dan deep learning, ya. Dengan 6 sampel dataset yang ada saya bagi 2, 4 sampel untuk pelatihan dan 2 untuk pengujian. Ya. Dan hasilnya jauh dari klaim Anda 0,1%. Ini saya buatkan videonya sekaligus ini ya. Jadi error 0,1% yang Anda klaim di persidangan adalah hasil korelasi diri. Korelasi hasil model matematika Anda terhadap data pelatihan, bukan terhadap data pengujian. Jadi janganlah ya di sidang karena di depan umum, di depan persidangan yang tidak tahu apa-apa tentang model matematika Anda klaim. Itu Anda bukan berada di depan publik yang memahami model matematika, ya diterima saja sama Binsar Gultum dan para jaksa tersebut, ya. Nah sekarang ayo kita debat terbuka, Anda buktikan, saya sudah buktikan, saya buat program Python sendiri untuk membuktikan bahwa error itu jauh di atas 0,1%. Ya. Ada yang 60%, ada 3%, ada 4%. Ya, kalau 3%, saya kalkulasi dengan min absolute error, ya, percentage error, MAPE, itu 3%. 3-4%, itu 3% dari 120 jam itu berapa itu? 3,6 jam. Rentangnya, waktu masuknya itu. Jadi, deviasinya 3,6 jam atau 4 jam. Jauh dari 0,1%, Pak. 30 kali errornya dari yang Anda hitung ini. Gitu loh. Ya jauh sekali. Kalau 3-4% saja MAPE-nya, ya, min absolute percentage error, ya, dari dataset Anda 120 jam, ya, 5 hari, maka bayangkan itu 120 dikali 3 atau sampai 4%, 3,6 sampai 5 jam itu rentangnya jauh sekali. Tidak bisa prediksi waktu masuknya kalau menggunakan model matematika Anda, gitu loh, yang saya uji itu. Jadi Anda kan seorang ilmuwan, ya. Mana bisa klaim 0,1% ke error atau 99%, 99,9% keakuratan hanya menggunakan data pelatihan. Oleh karena itu saya tantang Anda secara terbuka, ayo kita zoom, ya, demi keilmiahan, ya. Kalau Anda bilang jawabannya kalau PK diterima, ini sama saja, ini menghindar, ya. Ntar dulu, jawaban berikutnya dari. Nah ini jawaban email dari saya tadi. Kita debat jika sudah PK disetujui. Waduh, ilmiah itu bukan diuji di ini, Pak. Mereka nggak paham dengan metode Anda. Anda bisa berbohong, menipu, karena apa? Di depan publik yang tidak tahu sama sekali. Gitu loh. Dari mana mereka tahu? Mereka tidak pernah belajar. Ayo kita debat sama-sama orang belajar tentang model matematika. Anda dokter keluaran Jerman. Gitu loh. Sekarang profesor, ayo kita debat secara ilmiah agar ditonton publik. Benar tidak klaim Anda 0,1% itu? Apa sih itu? Benar? Kalau benar, apakah
Itu cuma error pelatihan. Jauh sekali Pak error pelatihan dengan pengujian. Belum lagi Anda uji error validasi lagi, belum. Gitu loh. Jadi jangan ini masalah selesai. Kalau begini kita, ya ahli semacam ini dipakai hanya untuk memenangkan perkara, habis pengadilan kita Pak. Siapapun bisa dipakai polisi untuk cocok-cocokan. Ya sudah, oh 0,1%. Padahal cuma dari korelasi diri. Ya, dari data pelatihan yang Anda gunakan, bukan data pengujian. Anda tidak sediakan, sisakan untuk data pengujian, apalagi data validasi. Ini kan, ya Anda bertanggung jawab lah, Anda profesor loh. Ya. Harusnya kan kita terbuka gitu. Buktikan Anda programnya apa gitu loh. Modelnya apa gitu ya. Buktikan bahwa Anda sediakan data validasi atau data pengujian. Bukan 6 saja ditaruh ke data pelatihan, itu nggak benar itu Pak. Ya, keilmuan yang salah itu. Ya, itu menyesatkan publik itu. Ya, kalau kita referensi lagi model matematika yang digunakan oleh siapa itu? Koleganya ya dari lab toksikologi Mabes Polri Nur Samran Subandi ya. Itu model matematika aja malah lebih hancur pakai persamaan kuadratik parabola terbuka. Bayangkan, ya setelah diuji diekstrapolasi waktunya malah naik dia terus menuju tak beringga. Ya, gelas menjadi pabrik sianida sudah gitu. Hitung mundurnya pun salah. Dia bilang 6 Januari 2016 1639. Padahal kalau anak SD aja menghitung mundur manual ini kan jadinya 6 Januari 2016 1620 24. Jessica sedang ada di di kasir untuk close bill. Kita uji secara program juga, jadi kita uji juga secara numerik maupun manual. Jadi artinya apa? Hasil kedua toksikolog ini itu sangat divergen ya kesimpulannya. Yang satu pakai persamaan kuadratik, yang satu by eksponensial menurun. Ya, kalau kuadratik bayangkan sianidanya menaik. Jadi tidak konsisten hasil mereka berdua ini. Padahal itu yang dibanggakan oleh siapa itu? Krishnamurti, 2 toksikolog dipakai sama hasilnya. Berikut juga dengan profesor hukum pidana UGM itu. Siapa itu? Yang mantan tersangka itu. Edi Hiares ya, membanggakan hasilnya sama. Padahal berbeda. Waduh, parah sekali kan. Hasil kedua toksikolog yang dihadirkan berbeda hasilnya, divergen. Kita uji dengan program. Oke, kita uji ya, divergensi artinya hasilnya mereka ini bercabang ya, tidak konsisten, tidak menuju ke hasil yang sama ya. Inilah bayangkan yang dibangga-banggakan oleh Krishnamurti dan Edi Hiares. Ini kita bandingkan ya. Ya, inilah untuk 120 jam yang sama ya. Untuk model CN1 Gel-Gel model 1, CN3 Nur Samran. Yang ini CN2 Gel-Gel model 2 dan CN3 ini Nur Samran. Ya, untuk 120 jam yang yang kita uji memang kelihatannya sama, tetapi ketika kita ekstrapolasi saja ke 240 jam, hasilnya mereka itu menyimpang jauh. Dalam bahasa apanya ya, ilmiahnya divergen. Tidak menuju apa yang sama. Lihat ini. Yang biru ini Nur Samran naik dia, yang ini Gel-Gel turun, kan nih divergen ini, hasilnya saling bertentangan ini. Ya, apalagi kalau kita uji untuk 480 jam. Nah ini makin menjauh hasilnya antara biru dan merah. Biru punyanya Nur Samran, yang merah Gel-Gel ini bertentangan jauh. Apalagi kalau 1000 jam kita ekstrapolasi, kita tampilkan hasilnya untuk 100 saja, tiap 100 jam. Nah ini kan makin jauh. Ini antara hasil kedua toksikologi ini kan kacau sekali nih Mabes Polri seperti ini. Ini untuk 10.000 jam. Ya, inilah makin jauh. Jadi akhirnya divergen gitu loh hasilnya.
Makanya saya bilang debat terbuka adalah the best solution, gitu loh. Kalau Anda ya tidak bisa membuktikan 0,1% itu error atau klaim Anda keakuratan 99,9%, minta maaflah kepada publik, Pak Imade Agus Gilgil. Ya, belum terlambat minta maaf, tarik hasil Anda itu adalah error pelatihan, bukan pengujian, gitu loh. Tarik, gitu loh. Bukan mau menang-menangan ini, tetapi pakailah keilmuan Anda di depan publik yang tidak tahu, ya, tidak paham apapun tentang advance model mathematics, ya. Ya secara bertanggung jawab lah, jangan mentang-mentang di sana di ya seperti Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, mentang-mentang di sidang itu cuma mereka yang tahu, jadi suka-sukanya kan menipu-nipu itu. Gitu. Janganlah kita ulangi, kita dosen. Ya, Anda kan dosen, punya mahasiswa, ya malulah harusnya ya. Klaim over klaim itu, padahal Anda tidak lakukan pengujian apalagi validasi ya. Gitu loh. Kalau Anda tidak mau berdebat, ya berarti kan susah ini. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan klaim Anda ini gitu? Atau buat video untuk sanggahan dari saya gitu, ya kan? Tapi ingat, ya harus ada minimum tes set, ya, tes data set. Ini Pak Gel-Gel, ya data set itu harus Anda bagi training data, validation data, sama tes data. Anda yang lakukan ini nggak ada ini validation data sama tes data, ya. Inilah idealnya dataset itu dibagi dalam data pelatihan, data validasi, dan data pengujian, gitu loh. Bukan klaim sepihak. Ini Anda masih di sini. Validasinya tidak ada sama pengujian. Oke lah, validasi tidak ada karena data Anda minim. Tapi bagi itu 6 sampel itu menjadi 42 atau 51. 5 pelatihan, 1 pengujian, atau 4 sampel untuk data pelatihan, 2 data pengujian. Ini yang benar, Pak. Gitu loh. Error Anda itu error pelatihan, bukan error pengujian, gitu loh. Aduh, janganlah. Karena kita yang paling paham di sebuah kumpulan orang yang nggak paham, jadi suka-suka kita. Ini kan kita ilmuwan ya. Tidak pernah saya temukan, Pak, model regresi, baik model regresi primitif maupun yang sekarang ya kontemporer seperti machine learning dan deep learning, itu 6 sampel datasetnya menghasilkan error pengujian itu 0,1%. Itu tidak ada itu, Pak. Sampai detik ini ya, 30 tahun saya belajar matematika ini, Pak, gitu. Tidak ada 0,1% yang diderivasi ya. Error 0,1% error pengujian dari hanya 6 sampel model matematika apapun itu. Kita bukan sulap, gitu loh. Untuk memprediksi atau melakukan regresi itu bukan sulap, gitu. Itu harus ada bukti numerik. Aduh, parah, Pak. Nah, supaya Pak Gel-Gel apa ya, dengarkan ini. Saya sudah menguji untuk beberapa regresi ya, pakai linear ya, di mana saya bagi dia ya hanya 2 untuk data pengujian karena minimnya data Anda 6 sampel, maka saya tidak bagi menjadi 3 bagian, hanya 2 bagian saja ya untuk data pelatihan, data dan data pengujian. Data pengujian yang ini ya, untuk data pelatihan ini saya kira-kira dari screenshot Anda ya, inilah datanya. Untuk linear regression, untuk data pelatihan 4, data pengujian 2, inilah hasilnya ya. Coba ini MAPE-nya ya, mean absolute percentage error-nya 10% untuk linear regression. Oke, Anda katakan itu linear regression. Oke, kita coba lagi polinomial ya, derajat 2. Ini dia hasilnya ya. Error pengujiannya 5,25%. Jadi kalau ada 120 jam, 5/5% saja dikali 120 jam, itu rentangnya 6 jam, 7 jam itu errornya. Deviasinya, bayangkan, kan jauh sekali dari klaim Anda. Itu kalau ini sekarang eksponensial regression ya. Ini training datanya, tes datanya 7%. Ya, 8 hampir 9 jam itu errornya.
Ini grafnya, dia seolah-olah linear karena datanya sangat minim 6. Ya, Canary Neighbor Regression. Nah, ini dia data pelatihan 4, data pengujian 2. Inilah grafiknya untuk KNN. 5,5% errornya, MAPE-nya. Bayangkan, 6 jam lebih itu, kali 120 jam. Selanjutnya, decision tree. Ya, untuk machine learning tadi ya, mulai dari KNN. Ini tes datanya, 3,4%. Ini grafiknya. Ya, 2 untuk data pengujian ini di sini. Kan jauh. Karena kita menguji menggunakan data pengujian. Gradient boosting. Nah, ini dia tes data ini 3,4%. 30 kali dari, lebih 30 ya, 34 kali dari klaim Anda error itu. Anda mengatakan 0,1%. Ya. Aduh, ini tes ini 3,4% juga untuk ada boost. Regresi. Extreme gradient boosting. Regression. Ini dia. Ya, tes data 2. 3,4% juga. Ini grafiknya. Ya. Terus untuk multilayer perceptron. Deep learning. Malah tidak mampu sama sekali ini. Malah 91% grafiknya. Karena sangat miskinnya data itu, bahkan untuk multilayer perceptron juga kacau hasilnya karena sangat miskin data Anda itu. Jadi ini juga ya untuk ARIMA regression model 3,4%. Ini dia. Kan distorsinya jauh sekali ini. Ya, makanya tes datanya ya error pengujian 3,4%. Selanjutnya juga ARIMA regression ya untuk time series. Ini dia 60,4%, malah jauh sekali. Prophet regression. Ini tes datanya ya, error pengujian 3,29% kali 120 jam data Anda, rentang waktu Anda itu 3,6 ya. Kalau 0,2 berarti 4 jam itu. Rentangnya itu error deviasinya. Aduh. Ya, saya sudah katakan, Pak Made Gel-Gel ya, rujukan Anda untuk adanya indikasi warna kopi itu adalah hasil perbuatan rekayasa dari Christopher Harimandrianto ya di kamera 9 ini dia. Ya, tanyakan pada dosen di Udayana ya, downscaling itu rekayasa atau tidak? Video pengaburan lewat downscaling inilah dia. Ya, rekayasanya di downscaling di kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59, tetapi dibiarkan ontetik 16.59 sampai 18.25. Di sini warna kopi pada saat otentik warna kopi diambil Sari. Sementara pada saat disajikan Agustriono di downscaling akhirnya terjadi perubahan warna kopi yang memang disengaja akibat downscaling tersebut, warna ya berubah. Ya, hasil downscaling dengan yang otentik. Kedua titik itu, Agustriono di rekayasa, di downscaling, sementara pada saat Sari dibiarkan otentik. Ya pastilah intensitas warna kopi berubah. Karena perbuatan Christopher Harimandrianto yang Anda rujuk itu. Begitu juga dengan rujukan gerakan-gerakan mencurigakan. Ya, yang Anda gerakan-gerakan mencurigakan Jessica di meja 54. Itu kan hasil pengaburan interpretasi terhadap objek-objek kabur yang sengaja dikaburkan oleh Muhammad Noah Lazar di kamera 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Ini dia. Ya, 1,5 juta piksel per frame dibuang lewat downscaling oleh Muhammad Noah Lazar, semua objek kabur. Jadi narasi dia berdasarkan interpretasi dia terhadap objek-objek yang kabur tersebut. Yang Anda simpulkan pergerakan mencurigakan. Itu perbuatan rekayasa Muhammad Noah Lazar. Jadi dasar Anda, ya, dasar Anda dilibatkan di persidangan Jessica tersebut adalah dasar yang sudah direkayasa, BAP rekayasa yang diberikan oleh oleh Krishnamurti kepada Anda, gitu loh.
Harusnya kan Anda sebagai ilmuwan, ya saya salah, rujukan saya salah, dan klaim saya 0,1% jauh dari keakuratan itu. Karena itu cuma error pelatihan, bukan error pengujian. Begitu loh Pak. Tarik. Kenapa kita punya mahasiswa, malu kita. Gitu loh. Ya kita harus punya integritas supaya mahasiswa Anda juga ketika kerja nanti punya kejujuran. Gitu loh. Anda profesor. Ya. Integritas harusnya nomor satu. Profesor ilmiah loh. Nah inilah screenshot dari model Bayes eksponensial yang Anda klaim 0,1. Ini kan dari koefisien korelasi 0,991 ini. 0,99292 model ini kan. Dari sinilah Anda katakan ya 1 dikurang 0,991 jadi 0,01%. 0,001 dalam persen 0,1%. Ini kan dari korelasi diri terhadap data Anda, data pelatihan dengan keluaran model. Ya pastilah korelasinya 0,99, belum dikaitkan dengan cross correlation, ya korelasi silang antara keluaran model Anda dengan data pengujian yang tidak termasuk dalam data pelatihan. Itu loh Pak Gel-Gel. Ya makanya saya, kalau Anda masih belum puas, ayo kita debat terbuka Zoom, ya. Atau kalau Anda tidak bersedia, takut atau apa, ya buat bantahan gitu loh. Kalau tidak bisa membuat bantahan, ya buat minta maaf. Itu aja loh Pak Gel-Gel. Ya, Anda overklaim. Itu salah itu secara keilmuan itu Pak Gel-Gel. Ayolah kita benahi hukum Indonesia ini berdasarkan keilmuan kita yang bertanggung jawab. Gitu. Jangan mau kita dipakai oleh oknum-oknum polisi yang memang menaikkan jenjang karirnya untuk rekayasanya. Anda nggak dapat apa-apa mungkin kan? Gitu loh. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami ya, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Saya tunggu jawabannya Pak Gel-Gel. Horas.
Yang saya dapatkan datanya dari BAP Digital Forensik seperti yang tertera, bahwa susu dalam gelas disajikan oleh Agus masih berwarna putih seperti belum disajikan, artinya belum ada pengadukan. Belum ada pengadukan. Es Vietnam kopi tersebut berada dalam penguasaan pemesan sendiri dari disajikan hingga diminum oleh korban. Itu dari fakta yang diberikan oleh Digital Forensik. Terdapat beberapa gerakan-gerakan yang mencurigakan. Kemudian telah terjadi perubahan warna dari kopi tersebut yang disajikan oleh Agus Triwiono hingga diminum oleh korban. Artinya fakta ini mengatakan bahwa warna yang tadinya 2 lapis sudah menjadi tunggal semuanya. Nah, itu berdasarkan fakta itu saya menuliskan, dan berdasarkan fakta ini saya bahwa kopi berada pada penguasaan korban. Jadi korban yang bertanggung jawab atas masuknya sianida ke dalam kopi. Berdasarkan data elusidasi ini, bahwa waktu sekitar itu kemungkinan sianida itu masuk ke dalam kopi korban. Ya, begitu hasil daripada kajian analisis saudara ya? Betul. Baik. Ya. Lalu selanjutnya saya mencoba menerjemahkan apa yang saksi toksikolog forensik atau ahli sebelumnya melakukan percobaan, mencoba merekonstruksi dari laju penguraian sianida di dalam sampel. Karena sianida bagaimanapun dia akan berubah menjadi gas. Ketika dalam bentuk gas dia akan menguap hilang, sehingga konsentrasi sianida di dalam sampel yang disita oleh kepolisian yang disimpan oleh laboratorium forensik selama dilakukan pengujian, jadi dari korban kemudian masuk ke lab dilakukan pengujian, pasti ada yang hilang. Saya mencoba untuk menghitung kecepatan penguapan atau penguraian sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Persamaan ini saya cari laju persamaan reaksinya seperti apa. Banyak yang menyampaikan bahwa orde kinetika reaksi penguraian sianida adalah orde pertama dengan laju modelnya adalah B eksponensial. Ada 2 persamaan eksponensial yang ikut. Lalu persamaan realnya seperti apa? Berdasarkan data yang diberikan oleh BAP Laboratorium Forensik, saya mencoba untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan software yang saya pakai pada saat menulis disertasi, dan juga software ini saya pakai untuk mengurai intik racun dari saudara almarhum. Saya mencoba menghitung dengan sehingga syaratnya di sini adalah kesalahannya hanya 0,1%. Saya mencoba untuk melakukan penghitungan-penghitungan software tersebut dengan rumus ini sehingga diperolehlah 2 persamaan dengan asumsi pengukuran pasti juga ada kesalahan karena GCMS yang dipakai sehingga 0,002 mg masuk di akal. Dari 2 persamaan ini dengan statistik yang sangat bisa dipercaya sehingga saya mendapatkan 2 persamaan. Persamaan pertama seperti ini, persamaan kedua seperti ini. Berdasarkan persamaan ini saya coba hitung kadar yang ada, konsentrasi sianida di dalam gelas, dalam kopi yang tersisa pada saat masuk. Disinilah muncul waktu, sehingga ketika dirunut ke belakang waktunya muncul sekitar 16.30 sampai 16.45. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli, ya. Iya, mulia.
Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Ya, baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapfor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapfor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum Penasihat hukum, tadi justru pertanyaan saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR yang disimpan dalam remove ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas setelah proses transcoding kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu ya. Jadi kita ngomong kualitas, saya kira hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas. Ya, supaya bisa menjelaskan sesuatunya. Jadi isinya sama persis dengan yang frame per frame sama. Siap. Siap. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. CCTV tadi juga udah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya. Sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame, yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik, yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Baik, peralatannya sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFP di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Oke, pemirsa, kita bahas lagi ya bagaimana si penipu ya, ahli forensik digital penipu, pengkhianat rakyat itu, si Muhammad Noah Al-Azhar, Kepala Subdit Komputer Forensik Barreskrim Mabes Polri itu menipu ya, menggiring hakim dengan hasil rekayasanya ya, yang bisa meyakinkan Binsar Gultom itu dengan pergerakan paperback ya, pergerakan tangan Jessica menaruh sesuatu yang katanya cyanida di dalam gelas kopi Mirna Salihin ya, di kamera 7 dan di kamera 9 melakukan penggarukan ya. Kita lihat lagi di kamera 7 ya, bagaimana si penipu Muhammad Noah Al-Azhar ini ya menerangkan semua momen of description dari Jessica Kumala Wongso di meja 54 ya, dengan hasil downscaling dia ya, pengaburan berdasarkan menggunakan metode downscaling biasa saja, yaitu mencerminkan spasial tinggi ke spasial rendah ya. Jadi 1,5 juta frame dibuang ya, tiap frame dalam video itu untuk dapat menggiring hakim dan publik, jutaan publik saat itu ya. Inilah dia di kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Disinilah dalam rentang ini Jessica dituduh melakukan penjajaran paperback dan memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi downscaling ini dipakai untuk menutup animasi dia ya. Jadi setelah dia animasi, dia dia downscaling, turunkan untuk mengaburkan ya, untuk menutupi hasil animasi dia ya, pergerakan tangan segala macam itu yang dituduhkan ya. Bisa juga dikaburkan dulu, dianimasi lagi. Begitu ya, dianimasi, dikaburkan, animasi lagi, kaburkan, suka-suka dia. Pokoknya perbuatan rekayasa manusia jahat ini ya, super jahat ini ya, yang menggiring jutaan publik, menyesatkan jutaan publik saat itu. Ini manusia paling barbar, brutal dan biadab ya di seluruh dunia. Bahkan ini manusia
nggak tahu ini ya, berhati iblis yang jelas yang disuruh oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai atasan dia saat itu. Ya, jadi yang otentik ya, sistem kamera di CCTV di Cafe Olivier ya ini di poin 27 PAP-nya si penipu ini ya, 1920 super 80 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal untuk merepresentasikan 16,7 juta warna yang sangat tajam, harusnya sangat bagus, tajam, tegas ya. Dengan apa di DVR tel view-nya itu ya ada dua opsi ya, 25 fps untuk PAL, 30 fps untuk NTSC. Jadi dia rusak itu juga laju temporalnya, laju frame-nya menjadi 10. Inilah penipu Mabes Polri ini ya, begitu kotornya jiwanya ini. Nah, jadi kalau 1920 80 kalau kita buka di sembarang aplikasi ya, atau video pemutar video, dia kalau kita praktekkan langsung begini dia hampir memenuhi layar monitor Anda gitu ya. Nah, ini tajam semua pergerakan itu ya, semua objek, bahkan ini 50 meter sampai 100 meter aja tajam ya. Tinggal di zoom 2-3 kali, itu bagus sekali hasilnya. Begitu juga dengan misalnya yang lainnya, tajam sekali. Seperti ini harusnya kualitasnya, yang ekivalen dengan sistem video CCTV yang ada di Cafe Olivier ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Muhammad Noel Azhar menggiring Bin Sargultom itu ya, yang mempercayai semua animasi Muhammad Noel Azhar itu ya, seperti orang idiot itu, si Bin Sargultom itu. Ini kamera 7 coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Ya, kita perhatikan ini. Pada saat dibuka kan ini kamera 7, 1557 sampai 1717 ini. Pertama kali dibuka dia kecil ini. Ya, sangat kecil, cenderung square ya. Padahal harusnya apa namanya aspek rasionya ini harus lebih lebar ya dari sini, lebar lebih apa ya, jauh lebih lebar di sini harusnya itu. Tapi ini udah dirusak oleh Muhammad Noel Azhar ya. Mabes Polri harusnya menjaga integritas data, malah dihancurkan ini. Harusnya terbuka lebar ini, hampir memenuhi layar laptopnya sesuai dengan metadatanya ya. Ini lagi hancur semua. Nah, di sinilah yang dituduhkan itu semua pergerakan Jessica ya, dikriminalkan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian dan Krishnamurti ya. Apa yang bisa kita percaya di sini ya? Paperback bergerak. Kalau orang yang jago animasi ya, paperback itu bisa turun dari langit juga bisa ya. Turun dari langit, bahkan di dinosaurus atau sapi aja datang ke Cafe Olivier bisa dia buat gitu. Makanya jangan disentuh data itu. Apapun pergerakan atau moment of description yang dijelaskan oleh Muhammad Noel Azhar pasti tipuan ya, jauh dari atau bertentangan dengan kejadian nyata. Begitu juga dengan tangannya ini ya. Nah, ini ya. 10 tangan pun bisa, kemampuan editing di sini ya bisa aja. Kalau sudah kabur tinggal guring narasi aja untuk Bin Sargultom, Partahi, Tulsutapea, dan Kisworo ya dipercaya aja sama mereka. Tangan 10 tangan pun bisa dibuat di sini, 10 tangannya Jessica. Jadi itulah luar biasanya barbar brutalnya biadabnya Mabes Polri itu ya. Terbiasa memanipulasi untuk memangsa rakyat. Begitu juga dengan kamera 9 yang dituduhkan Jessica menggaruk, ini juga hasil rekayasa ya. Diturunkan kualitas video CCTV-nya dengan downscaling ya. Ya, ini dia menggunakan aplikasi eRightShop ya, si bodat ini. Si Muhammad Noel Azhar ya, sampah masyarakat ini lah dia pakai ya, tercatat dalam metadatanya eRightShop, bisa gratisan maupun berbayar ya. Ini juga kodeknya jadi MP4 visual ya. Pembungkusnya harusnya dari DVR-nya itu MP4 ya, malah dibuat jadi API ya, audio video interleave. Jadi kodeknya juga jadi dari harusnya advanced video coding jadi MP4 visual yang lebih jadul ya. Inilah perbuatannya Muhammad Noel Azhar. Nah, itulah dipakai untuk merekayasa pergerakan tangan Jessica, menggaruk-garuk tangannya gitu. Nah, ini di kamera 9. Nah, inilah pada saat dibuka kan ini cuma seperempat secara spasial monitor laptopnya si bodat itu, pengkhianat rakyat itu ya. Baru digeret dia, itulah ketika digeret baru dia zoom ya. Inilah awal ketika dibuka, itulah metadata dia sesungguhnya ya. Ini sekitar 96576, seperempat dari apanya, harusnya full ya, full 1920 80 tajam. Lihatlah ini kabur semua ya. Di sinilah dituduhkan Jessica melakukan penggarukan ya. Jangankan menggaruk 5 kali, 1000 kali pun bisa ya. Orang punya kemampuan animasi ya. Makanya saya bilang laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu bukan laboratorium forensik, itu laboratorium apanya itu ya, bukan laboratorium, tapi itu studio animasi digital yang dipakai oleh para pemanipulasi perekayasa itu di Mabes Polri itu ya, untuk merekayasa kasus pesanan. Ini orang ini udah sering ini melakukan pesanan-pesanan para jenderal-jenderal yang oleh pangkat ini untuk merekayasa kasus ini manusia pengkhianat rakyat ya. Jadi harus harus dikurung ya, dipenjara seumur hidup ini. Makanya saya bilang sama Kapolri ini
Ya, kalau Anda tidak memenjarakan orang ini berarti Anda sama dengan musuh rakyat, ya, pengkhianat rakyat. Ya. Bayangkanlah si apa itu Bin Sarbuto mempercayai, ya, karena dia pada saat di sidang dia membawa nama Bareskrim Polri. Ya mungkin para hakim itu percaya saja produknya ini adalah produk forensik, bukan produk animasi. Nah, manusia penipu ini. Ya. Harusnya kalau ini orang berintegritas ya bersih, Kapolri ini harusnya langsung sudah dipenjara orang ini. Luar biasanya kepolisian rekayasa Indonesia ya. Mabes Polri aja merekayasa, udah pusat aja merekayasa, apalagi Poldanya, Polresnya, Polseknya. Ya makin ke bawah ya makin hancur. Oke pemirsa, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Itu kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu, simulasi menghasilkan waktu itu, ya, waktu itu. Tetapi namanya perhitungan, setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standar deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh itu waktu intake, itu artinya waktu intake masuknya. 16. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30 16.45.
Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, sudah tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ya pemirsa, kita bahas sedikit ya kedunguan dari Nur Samran Subandi ini ya. Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri ya, memodelkan penguraian ya, laju penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya, atau persamaan parabola terbuka. Karena ini di depan ini koefisien dari X kuadrat itu ada positif, maka dia setelah turun dia akan naik kembali ya. Inilah konyolnya ya, terlalu dungu ya di Mabes Polri itu ya, Bareskrim itu memodelkan matematika penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya. Luar biasa. Coba kita buka programnya. Saya simulasikan di sini. Nah inilah dia ya, programnya dia ya, 0,1569 X kuadrat, inilah model matematikanya, minus 35,601 X tambah 9834,4 ya. Inilah persamaannya yang seolah-olah menurun ya, tetapi hanya 120 jam saja. Kalau kita kita ekstrapolasi persamaan kuadratik dia ke 240 jam, maka dia akan menaik terus ya. Nah ini dia ya, karena persamaan kuadratik parabola terbuka ini positif ya, jadi terus naik, malah konsentrat sianidanya dia malah naik. Inilah dungunya si Nur Samran Subandi ya, doktor padahal ya. Kalau kita ekstrapolasi lagi ke 480 jam, konsentrat sianidanya malah tambah naik terus. Luar biasa dungunya ya. Nah ini dia ya, dari 9834,4 menjadi ini di 450 jam 25.586,20 ya. Apalagi kalau kita buat seterusnya sampai 1000 jam berikutnya ya. Aduh, persamaan konyol bodoh seperti ini dipakai untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 KUHP, ancaman seumur hidup atau hukuman mati ya, Bareskrim. Aduh, Bareskrim Polri, Scientific Crime Investigation abal-abal ya. Luar biasa. Nah inilah dia ya, naik terus sampai menuju tak beringga. Jadi di gelas itu kalau menggunakan persamaan bodohnya itu ya, menjadi pabrik sianida itu gelas itu ya. Jadi aduh, luar biasa sekali ya. Inilah konyolnya. Terus sudah persamaan kuadratik disimulasikan pakai Excel lagi ya, bukan saintifik ini aplikasi perkantoran. Inilah bodohnya orang-orang di Mabes Polri itu ya, Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri, asal-asalan. Oke, selanjutnya kita ini ya, kita bahas ya, hitung mundur dia dilakukan percobaan katanya 10 Januari 2016 pukul 10.30. Nah, dari sini dihitung mundur ya, dihitung mundur dari persamaan kuadratik yang salah tadi itu ya, 6 Januari 2016 pukul 10.30 siang, dihitung mundur 90 jam 9 menit 36 detik ya. Jadi jawabannya dia adalah 6 Januari 16.39 ya, 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik ya, seperti yang di video yang Anda saksikan ya. Inilah hasilnya dia, 6 Januari 2016 16.39 36 detik ya. Jadi dalam rentang waktu ini ya, 16.30 sampai dengan 16.45 dicocokkan dengan waktu animasi tangannya tangan Jessica yang direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar. Nah, pertanyaannya apakah waktu mundur ini benar? Ternyata setelah kita hitung ya manual,
manual saja ya, 10 Januari 2016, 10.30 WIB, dikurangi 90 jam, 9 menit, 36 detik ya, dengan tahapan-tahapan seperti ini, ya, untuk langkah-langkah yang dibuat untuk anak SD ini ya, anak SD atau SMP harusnya 6 Januari 2016 pukul 16.20-24 ya. Inilah si Nur Samran Subandi ini, dokter tapi menghitung mundur manual, menghitung mundur waktu manual aja untuk persoalan anak SD aja salah, dan hitungan dia itu dipakai di persidangan untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 ya, KUHP ya. Bayangkan 1620 ini kalian bisa periksa ya. Selanjutnya saya uji dengan programnya, inilah dia ya. Nah, ini dia nih. Ya, kalau dia program 1620 lewat 10 ya, kalau lewat program Python saya buat ya, bukan 1639 ya, baik. Jadi hitungan manual ya, di sini 1620-24, kalau hitungan program saya 1620 lewat 10. Tapi inilah ya, si Nur Samran Bungu ini ya, 1639 supaya dicocokkan dalam rentang waktu ini ya, waktu Jessica yang dituduh memasukkan apa namanya sianida yang dianimasi Muhammad Noel Azhar ya, 162950 ya. Inilah luar biasa penipuannya Baris Krim Mabes Polri ini ya. Aduh, keterlaluan sekali ya. Padahal kalau lewat hitungan dia 1620 ini Jessica sedang ada di kasir melakukan close bill ya. 1620 harusnya, dengan perhitungan matematika dia yang salah itu ya, model matematika kacau, persamaan kuadratik untuk laju penguraian sianida satu-satunya di dunia itu ya, toksikolog paling boom sedunia itu. Oke, sekian dulu pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian nanti ketika tayangan ini dimulai, mohon kepada ahli kedokteran forensik, apakah gejala ataupun kondisi atau keadaan korban adalah identik dengan gejala sianosis yang kemarin sempat ahli terangkan? Ya, setelah meminum, terdakwa korban memegang bagian mulut dan hidung, terus lanjut, kemudian ya itu pada pukul 16.18.57.58 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung. 57 pada pukul 16.18.57 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Mulai minum sampai dengan atau waktunya mulai dari dia minum sampai dia tergeletak kepalanya ke belakang, kira-kira berapa? Iya. 17.18.47 korban minum, coba pastikan 17.18.47 korban minum, mundur. 17.18.47 korban mulai minum, terus lanjut mulai maju, iya, sampai leher korban rebah di sofa. Itu pada pukul 17.20.28. Berarti kira-kira 47.13 sebentar Pak. 3. Yang saya tanyakan apa dari gerakan itu apa berkaitan dengan keterangan yang disampaikan kemarin jenazah itu baiklah. Apa 1 menit 50 detik, 1 menit 50 detik. Ya, 1 menit baik. 50 detik. Jadi kalau melihat dari gejala ini namanya gejala. Saya kemarin bilang bahwa untuk menentukan atau menegakkan diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali saja, yaitu bahwa orang itu sehat, semula sehat, kemudian mendadak meninggal atau sakit. Yang kedua ada tanda, ada kontak dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida.
Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar, jauh lebih pedih dan lebih sakit daripada kita makan yang pedas-pedas. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak. Itu sampai dia mati, ketika sampai minum jatuh, kan? dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya. Mulai dia minum kemudian dia mulai kerasa itu kira-kira berapa detik? Sebentar, dia menggerakkan itu dia minum 1847 ditambah itu 54 itu dia kena 7 detik. 7 detik ya. Iya. Nah, itu juga tanda-tanda yang sangat khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain. Jadi yakin itu adalah karena keracunan sianida. Karena apa? Karena diketemukan adanya sianida pada kopi tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk ahli Pak Nuh juga ya. Tadi dijelaskan bahwa Pak Nuh juga melakukan olah TKP. Betul? Iya, olah TKP. Kemudian tentang dapat disisipinya ataupun dapat disisipi, dapat kemudian dihilangkan, itu apakah bisa dilihat jelas perbedaannya? Kalau ada frame yang dihilangkan, ada frame yang dimasukkan, ya, jelas sekali terlihat. Karena analisa kita frame per frame. Analisanya frame per frame. Iya. Dari yang saudara ahli terima berupa file yang ada di dalam flash disk, iya, tadi saudara ahli sudah menegaskan bahwa tidak terdapat editing ataupun penyisipan ataupun pengurangan dari frame-frame tersebut. Berkaitan dengan kemudian saudara ahli telah mengunjungi TKP, melakukan olah TKP juga, atas pertanyaan penasihat hukum tadi bahwa ahli tidak mengetahui dari mana asal file tersebut, apakah dari apa tadi sudah dipertegas tadi sudah ada, tapi setelah saudara melihat tayangan CCTV yang ada dalam file itu, kemudian saudara melakukan olah TKP, saudara yakin tidak bahwa apa yang terdapat dalam tayangan CCTV itu adalah sebuah peristiwa yang betul real terjadi saat itu? Iya, betul. Yakin saudara? Yakin. Cukup, terima kasih untuk atas ini. Oke, pemirsa, kita lihat lagi ya bagaimana Muhammad Nuh Al-Azhar ini memanipulasi Dr. Forensik Slamet Purnomo dengan hasil rekayasanya ya. Video CCTV 7 pukul 17.17 sampai 18.39 ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari poin 27 ya, pada BAP si penipu itu Muhammad Nuh Al-Azhar, kita bisa lihat yang otentik ukuran frame dari DVR Tel View itu ya, yang dipakai pada Cafe Olivier ya. Outputnya ada 1920 piksel lebar dan 1080 piksel untuk tinggi ya, atau 2 jutaan piksel dengan kedalaman bit itu 8 bit per kanal, artinya 24 bit dengan representasi warna harusnya 16,7 juta warna ya, sangat baik dan tajam ya. Tetapi di sini kita lihat ya, untuk potongan pertama Muhammad Nuh Al-Azhar ya, kamera 7, 1557, 1717, Muhammad Nuh Al-Azhar melakukan penurunan resolusi ya, frame secara sengaja ya, merusak spasialnya, menyebabkan tepi-tepi objek pada video itu menjadi kabur ya, mengalami distorsi untuk konturnya. Harusnya laju frame adalah 25 frame per detik. Untuk PAL ya, Phase Alternating Line yang digunakan pada DVR Telview. Sementara di sini dibuat variabel oleh Muhammad Nuh Al-Azhar ya, ini dia.
Nah ini ya, dia lakukan downscaling, terus frame rate mode-nya dibuat variabel supaya bisa dia otak-atik laju frame-nya ya. Ini dia. Harusnya yang otentik seperti poin 27 Muhammad Noah Lazar, ini dia tercatat pada BAP Christopher Harimantrianto, laju frame 25, lebar 1920, tinggi 1080 ya, pixel atau 2 jutaan pixel per frame. Untuk potongan kedua, inilah yang diamati oleh dokter forensik Slamet Purnomo ya, pukul 17.17, 18.39 tentang gestur atau gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopinya ya, gelas kopi. Nah ini pukul 17.17, 18.39, jadi downscaling, diturunkan resolusinya secara sengaja oleh Muhammad Noah Lazar dengan e-write soft ya. Ini bisa gratis maupun berbayar. Nah, inilah dia hasilnya ya. 96576 atau 0,5 juta pixel ya, harusnya 2 jutaan pixel. Ya, frame rate-nya 25 harusnya ya. PAL ya, keluaran dari output dari DVR Telview menjadi 10 dia turunkan ya. Jadi bayangkanlah ya, apa yang diamati oleh dokter forensik tersebut ya pasti jauh dari kejadian nyata karena sudah dikaburkan, diturunkan laju frame-nya ya, seharusnya bisa bergerak halus jadi putus-putus. Setelah itu entah apapun yang terjadi ya, mereka Muhammad Noah Lazar yang tahu ya, dianimasi, dikaburkan lagi, dianimasi lagi, dikaburkan lagi, suka-suka dia ya. Itulah kualitas dari kepala lab komputer forensik Bareskrim Mabes Polri ya, si penipu itu menipu hakim, pengacara, memanipulasi barang bukti, menginjak-injak hukum, meminjak-injak barang bukti digital ya sesuka hatinya. Ya itulah, tetapi kita sangat menyayangkan juga bagaimana Slamet Purnomo ya sebagai dokter forensik senior itu ya nggak tahu dia berkomplot atau tidak ya dengan timnya pemanipulasi hukum Tito Karnavian dan Krishnamurti. Harusnya sebagai dokter forensik mengamati video CCTV yang sudah kabur itu harusnya dia menolak, tapi dia bahkan bekerja sama ya mengamati video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto. Ya, padahal kalau kita menggunakan software aja itu sangat susah diamati pergerakan objek itu ya. Jadi Muhammad Noah Lazar memang benar-benar luar biasa kurang ajarnya itu ya, memanipulasi hukum gitu. Ya, kalau kita pakai software aja ini pun susah untuk diamati ya. Kita sudah pakai filter saja susah diamati pergerakan objek saking hancurnya perbuatan Muhammad Noah Lazar itu yang memanipulasi. Ya. Ya aja kita pakai filter aja itu sangat susah diamati ya. Apalagi dokter forensik ya, kita bantuan software saja ya, program yang kita buat sendiri ya, tidak perlu berbayar ya, karena ya kita software developer bukan tool user. Ini aja susah diamati, apalagi bagaimana dia menyimpulkan gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopi ya, disimpulkan bahwa itu adalah gejala minum sianida. Ini kan terlalu prematur si ya Slamet Purnomo ini. Dengan software aja susah dikenali. Apalagi mata telanjang ya. Menggunakan software saja susah ya. Ini titik-titik poinnya juga tidak dapat secara terang ya. Itulah Muhammad Noah Lazar ini. Pergerakannya juga sangat kabur ya. Jadi secara software harusnya kan diamati pergerakannya dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis. Jadi bukan mata telanjang seperti Muhammad Noah Lazar lakukan ya. Itu bukan ilmiah, itu bukan scientific crime investigation, itu cuma
available ya. Jadi kita harus pergerakannya harus kita analisa dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis gitu untuk mengamati pergerakan ini. Tetapi karena sudah hancur dibuat oleh Muhammad Noel Azhar, pengkhianat rakyat itu, dan Christopher Harimanrianto, ya informasi pun hilang ya secara spasial maupun temporal itu 10% aja akibat perbuatannya dia itu ya, downscaling dari 2 juta piksel menjadi 2 juta piksel per frame menjadi setengah juta piksel per frame. Nah, ya, secara spasial, belum lagi secara temporal dari 25 menjadi 10, itu kan tinggal 10% tersisa informasi yang di rekayasa oleh Muhammad Noel Azhar, dan itulah yang diamati oleh forensik, ahli toksikolog, psikolog, ahli hukum pidana, kriminolog. Ini luar biasanya sih kurang ajarnya Muhammad Noel Azhar yang harus dikurung untuk seumur hidup itu, merusak barang bukti digital ya. Begitu tidak ada apa begini analisis optical flow apa gini kan, ini kan kelihatan ini ya ada lompatan ini secara optical flow ini yang apa namanya vektor-vektornya terlalu panjang untuk tiap frame. Itu artinya apa, dia sudah melakukan, kalau dianalisa secara optical flow ini, analisis optical flow, maka nah yang vektor-vektor panjang ini dia sudah lakukan downscaling laju frame ya 25 atau menjadi 10 frame per detik, karena apa, lompatannya terlalu kasar ya, putus-putus seperti ini ya, ada putus-putus yang yang besar ya setelah ini tadi juga. Jadi nah ini itu indikasi ya, yang putih tadi itu indikasi bahwa dia telah menurunkan laju frame. Nah ini dari 25 menjadi 10 karena pergerakan kasar ini antar frame ini kan. Nah ini dia kan. Nah ini juga, ini daerah sini. Nah ini indikasi ya, kalau menggunakan optical flow analysis ini pergerakan yang sangat kasar ini merupakan indikasi penurunan laju frame. Jadi pergerakan pixel antar frame itu sangat kasar ya, sangat besar perbedaannya. Oke, sekian dulu pemirsa ya, inilah rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Komputer Forensik Mabes Polri Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, yang hasil rekayasanya diantarkan langsung oleh Krisnamurti ke Kejaksaan untuk menangani kasus ya, dan dipakai oleh semua ahli mulai dari psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana, dokter forensik, toksikolog. Inilah hukum sesat, peradilan sesat yang diciptakan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk memenangkan kasus dalam karir mereka, meningkatkan karir mereka. Oleh karena itu kita jangan diam, kita harus tangkap mereka ya, kita ungkapkan ke publik betapa brutal biadabnya perbuatan mereka itu. Oke, terima kasih.